Hai, jumpa lagi sama aku. Kerjaan itu kita mesti bagi-bagi ya, mana yang lebih penting, yang didahulukan dulu. Ini kerjaan rumah belum selesai, karena besok ini baju mau dipakai lagi ya, baju putih. Aku udah rendam tadi pakai putih sama ini benso, itu namanya sabun musim dingin guys. Musim dingin tuh bawaannya ngantuk banget. Ini baju anak-anak yang putih itu lehernya masya Allah itu. Aku sikat aja dulu, sikatnya sikat ini nggak terlalu keras ya. Ini aku udah dingin sih, udah direndam pakai pemutih sama tangannya itu betul guys. Kalau musim dingin tuh pakaian yang dipakai beberapa lapis, dan ini nggak hilang ini guys, ini cat atau apa ini namanya itu, nggak hilang ini. Iya, ini dari minggu lalu aku cuci juga nggak bisa ini. Nggak bisa. Aduh, capek deh. Aku paling benci kalau nyuci baju-baju putih ini. Udah direndam mana setengah jam lebih. Ini cat kali ya. Nggak bersih, nggak bisa bersih guys. Untungnya tuh bos aku tuh nggak terlalu cerewet gitu. Coba kalau bos aku yang dulu guys, udah baju-baju yang kayak gini yang putih, kotornya nggak hilang tuh bajunya dilempar ke depan aku guys, sambil caprak. Nah, udah dicuci gini kan, masukin mesin cuci, jadi enggak terlalu. Aku diemin lagi coba. Aku tuh guys rencana pulangnya, insya Allah aku kalau bisa bertahan 5 tahun di sini. Aku mau 5 tahun. Sekarang ini aku lagi fokus ke rumah, aku mau rehab rumah ya, mau rehab ulang pagar apa tuh, mau rehab ulang, mau bikin pagar, mau kutagara semua, karena adik-adik aku rumahnya semua udah genjreng guys. Rumah bos Taiwan Sulastri udah kayak juragan tanah. Rumah Elis 15 udah yang punya wilayah itu bos apotek, sekarang mau buka pom bensin. Aduh, aku guys, aku masih gubuk reot.
Asa Allah. Ya tidak ngiri sama keberhasilan adik-adik aku, tidak ya, ini sekedar pematsu aja ya, bercanda-bercanda kita, karena tiap orang juga rezeki nggak sama, kebutuhan juga nggak sama ya guys. Aku udah membesarkan 2 anak aku cowok, udah menyekolahkan sampai punya ijazah SMA dua-duanya, bahkan yang satunya sih udah mengenyam pendidikan universitas ya, udah 2 tahun ngambil jurusan bahasa Inggris. Karena aku udah cerita sebelumnya, dan wisudanya tuh dapatnya sertifikat pernikahan. Ya tidak apa-apa ya, toh keberhasilan kesuksesan itu tidak diukur dengan tingginya sekolah. Aku sih tidak bisa menghakimi anak aku, apapun adanya itu anak ya guys. Tapi alhamdulillah aku membesarkan, menyekolahkannya itu dengan hasil jerih payah aku sendiri, tanpa bantuan suamiku dulu ataupun bapaknya anak-anak, tidak. Dan itu menjadi satu kebanggaan sekali buat aku. Dan sekarang anak aku tuh udah dewasa guys, dua-duanya udah bisa mencari makan sendiri ya. Jadi aku tuh sekedar membantu sekarang dan fokus sekarang untuk memperbagus hunian, dan juga nantinya untuk anak-anak kelak ya. Kalau aku sudah tidak ada nanti, siapa sih yang memiliki kalau tidak buat anak-anak ya guys. Dan satu lagi yang kalian ingat guys, di saat kita jompo, di saat kita tua, banyak sekali cerita-cerita nyata, dan aku sih tidak ingin semua itu terjadi pada aku ya. Siapapun itu, anak, saudara, ataupun tetangga, ada sesuatu yang kita tinggalkan ataupun yang kita wariskan, mereka itu dengan sigap mengurus segala sesuatunya sampai kita meninggal. Kalau kita tidak punya apa-apa guys, banyak nyatanya orang tua dibuang ke panti ya, mending ke panti. Ada yang dibuang di jalanan ya guys, ada juga yang dibuang ke hutan. Tapi aku sih percaya aja, karena aku merawat anak-anak aku baik dengan hasil keringat aku sendiri. Cek bahasa Sunda namanya dibejaan ya, dibelaan rarandaan berapa lama ya, meninggalkan anak demi masa depan anak-anak aku itu guys. Tidak mengambil contoh orang lain, aku mengambil contoh bude aku. Dia menikah sama pak ade aku, tidak dikaruniai anak, bawa anak tiri 2 cowok. Dari pak ade aku, bude aku punya sawah banyak, punya kebun banyak sampai habisnya ya, tinggal punya gubuk aja, cuman gubuk bahasa kampungnya mah, rumah pakai bilik, itu pun tinggalnya di tanah warisan. Dan setelah pak ade aku meninggal ya, dari sebelum meninggal, dari dirawatnya, dari berobatnya, dari segala ini itunya, tanpa campur tangan sesen pun dari anaknya guys. Anak cowok dua-duanya dari pak ade, berarti anak tiri bude aku. Dia nongol itu waktu pak ade aku mau dikuburkan. Dan dari biaya segala-galanya, biaya kematiannya, penguburannya, apapun itu semua dari keluarga kami ya, dalam arti anak-anak ibu bapak kami. Pas orang tuanya meninggal, dia cuma ngasih
500.000 guys. Cukupkah uang 500.000? Mana timbal balik anak dulu saat orang tuanya kaya? Gak ada. Kasih 500.000 udah pergi pulang guys. Tidak melihat acara tahlilannya, tidak melihat acara 40 harinya, itu tidak ada guys. Dan itu menjadi contoh buat aku sendiri yang miris. Sekarang yang tinggal masih hidup itu bude aku, kakaknya bapak aku. Dia duduk di kursi roda. Dari kursi rodanya, dari perawatannya, dari makannya, dari siapa kalau bukan dari kami ya? Dari aku, dari adik-adik aku, sampai pembantu pun aku sewain buat ngurus keseharian bude aku. Oke lah, kita melihat ya, walaupun diserahkan ke tetangga juga mereka mau, karena melihat punya tanah yang sekarang ditinggalin sama bude aku. Kalau rumahnya sih nggak bakal jadi uang ya, cuma rumah kayak gitu. Tapi kalau logisnya karena uang, minimnya ekonomi. Coba kalau pak deknya akunya meninggal, itu ninggalin warisan banyak, pastinya dua anaknya merangkul mereka ya guys, pasti itu. Kalau untuk aku dan adik-adik aku, keluarga ibu bapak aku, tidak memandang dan itu guys, tapi memandang segi kemanusiaan dia loh bude, pengganti ibu aku itu guys. Itu aku miris banget, dan itu jadi pemacu aku, walaupun kasarnya aku udah lelah, udah Arab, udah negara manapun aku udah jugin cek bahasa Sunda nama. Saking apanya, saking nanti aku nggak mau tuanya seperti mereka. Itu cerita pagi dari aku ya guys. Ini tinggal digiling ke mesin cuci. Dan ini tuh aku cuci. Ini aku pakai sabun batangan guys. Tapi sabun batangannya yang mahal ya, warnanya juga putih. Wanginya wangi banget. Tapi ini hasilnya bagus banget sih. Aku kadang males pakai sabun cair gitu. Ini aku nyuci BH aku sendiri. Kalau BH sama celana dalam aku sedikit apik ya, nggak main jemurin ke mesin cuci cepet burak ya. Walaupun di sini murah, cuman kan kalau sering-sering beli, aduh hemat juga ya guys. Begitu ceritanya. Itu cerita pagi dari aku. Keadaan di sini udah mulai lebih dingin banget, cuman karena aku mah banyak banget gerak ya, jadi bos aku bilang orang Indonesia nggak takut dingin.